yang hari-hari di mana ada Ustaz Abdul Somad, di situ ada beliau. Alhamdulillah beliau bersedia untuk mengisi buku kita pada hari ini, dan harapan kita nanti di bulan Oktober ketika Ustaz di sini kita bisa berdialog khusus. Ya kan ramai itu sih. Terima kasih Bu Anita, semoga semua ya sebelum Sekarang sudah jam 6:07. Berbuka jam 6:11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Tema kita pada petang hari ini full ibadah, full ngomset. Full ibadah, full ngomset. Artinya omsetnya full naik kan? Apakah bisa seiring full ibadah itu dengan full omset kita bisa naik? Kalau cara berpikir kita melihat ibadah itu hanya ibadah mahdoh, maka dia tidak bisa. Tapi kalau kita berpikir bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, maka itu bisa. Karena sesungguhnya kaya miskin, senang ataupun dia seorang pejabat, dalam artian seluruh proses kehidupan kita ini sesungguhnya ibadah. Ini juga supaya kita tidak terkungkung dengan apa yang disebut dengan ibadah, bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ketika kita melaksanakan perdagangan, dan perdagangannya itu karena lillah, maka itu ibadah. Tapi jika seandainya kita melaksanakan sebuah proses perdagangan, tapi tujuannya hanya mencari keuntungan dunia, tanpa berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya di akhirat, maka itu tidak ibadah. Maka itu hanya sebuah kesia-siaan dalam kehidupan kita di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita lakukan di Ramadan ini, karena Ramadan ini tujuan utamanya adalah menuju ketakwaan. Ketakwaan itu bermakna meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Takwa itu bermakna rasa takut kita yang dulunya tanpa kita tahu bahwa posisi Allah itu di mana. Sekarang kita tingkatkan rasa takut itu bahwa Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya puasa kita bermakna. Maka kita mendapatkan derajat orang yang bertakwa. Tetapi jika seandainya keberadaan Allah itu terkesampingkan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya puasa yang kita laksanakan di bulan ini menjadi sia-sia. Karena tidak ada peningkatannya untuk mencapai ketakwaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan proses perbisnisan, proses muamalah, bagaimana meningkatkan produk-produk kita, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Apakah apa yang kita lakukan dalam produk-produk kita itu bahan bakunya halal atau tidak. Karena berapa banyak hari ini produk-produk yang dipakai untuk menciptakan, menghasilkan produk kita, makanan kita tidak halal. Contohnya kuas saja. Pernah enggak Bapak Ibu sekalian perhatikan kuas yang dipakai ketika ada untuk mengkuas apalah gitu, kuas hot. Ya kuas-kuas itulah. Itu sebanyak-banyaknya dari bulu babi. Itu sebanyak-banyaknya beredar di tengah-tengah kita. Pernah kita memperhatikan itu? Kalau tidak pernah, maka mulailah kita mencoba dari sekarang untuk memperhatikan. Ini produknya dari apa bahan bakunya? Kalau dari bahannya itu bulu babi, maka diyakini apa yang kita masak itu haramnya.
Dan ketika apa yang haram itu kita tahu dan masuk ke mulut kita, jangan pernah berharap bahwa doa kita akan terkabulkan karena kita makan dari yang haram. Sudah 10 menit lewat. 10 lewat 11 menit. 2 menit lagi ya? Siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kondisi kita hari inilah, kita harus meningkatkan uhuwah kita. Kita harus meningkatkan persatuan kita. Karena apa yang kita lakukan hari ini, kalau tidak diikati oleh uhuwah Islamiyah, akan sia-sia. Kita bisa besar besok ke depan, Melayu Darmawan bisa besar ke depan, koperasi bisa besar ke depan, kalau kebersamaan kita semua ini terikat dalam jalinan uhuwah Islamiyah. Karena ketika kita meningkatkan melalui peningkatan uhuwah Islamiyah dengan satu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka perdebatan, perselisihan terkait dengan dunia akan hilang, akan terkesampingkan. Maka kita semuanya satukan frame kita, satukan cara berpikir kita, bahwa apa yang kita lakukan hari ini untuk mengejar akhirat kita. Karena siapa yang mengejar akhirat, maka pasti dunia dapat. Tetapi ketika kita hanya mengkonsentrasikan untuk dunia saja, maka akhirat akan sia-sia. Padahal sesungguhnya kehidupan kita yang akan abadi itu adalah kehidupan di yaumil akhir kelak, yang akan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Demikian, baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang tersaji hari ini dan ibadah-ibadah kita yang kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita minum menjadi kesehatan bagi diri kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.